Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermawan Sutanto. Saya dosen program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multisarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa Teknologi. Saat ini jabatan akademik saya adalah asisten ahli dan dalam masa pengurusan menuju rektor. Nanti saya akan diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah akuntansi manajemen pada semester ini. Jadi adapun maksud dan tujuan dari video ini adalah untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal sebagai PDD UKT-PT. Pada bidang pengajaran saya mencoba untuk membawakan mata kuliah akuntansi manajemen untuk perkuliahan semester 2. Jadi dalam video ini yang pertama nanti saya akan tampilkan adalah tentang deskripsi mata kuliah akuntansi manajemen. Lalu yang kedua menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal CPMK, dan yang ketiga nanti akan saya jelaskan tentang materi pembelajaran. Yang keempat nanti ada penjelasan tentang bagaimana sistem pembelajaran, dan yang kelima apa media pembelajaran yang saya gunakan. Nanti akan jelaskan di pertemuan kelima. Baiklah, kita mulai dengan mendeskripsikan mata kuliah akuntansi manajemen. Nanti mata kuliah ini akan mempelajari tentang yang pertama tentang pengertian akuntansi manajemen dan apa fungsinya serta pemahaman sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, perilaku biaya mengenai analisis dan nanti bagaimana penggunaannya. Yang ketiga akan dilakukan tentang perhitungan biaya, volume dan profit. Yang keempat adalah nanti kita masuk ke materi tentang perhitungan biaya variabel dan proses bisnis. Yang kelima nanti masuk ke materi biaya relevan dalam proses bisnis. Yang keenam nanti ada penyusunan anggaran modal perusahaan. Dan yang ketujuh saya nanti akan kasih materi tentang perhitungan dan penyusunan biaya standar dalam sebuah perusahaan. Dan yang kedelapan nanti materi yang akan saya berikan adalah mengenai sistem manajemen biaya dan perbedaan biaya akumulasi serta alokasi biaya. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal CPMK pada mata kuliah akuntansi manajemen ini adalah yang pertama nanti mahasiswa akan mampu membaca laporan manajemen dan laporan keuangan, serta nanti dia akan mampu menganalisis isi dari masing-masing laporan tersebut. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung biaya-biaya produksi mulai dari raw material atau bahan baku mentah hingga barang siap untuk dijual. Serta nanti termasuk bagaimana perencanaan penjualannya, dan mahasiswa juga nanti akan mampu menghitung bagaimana biaya-biaya produksi mulai dari tadi biaya bahan baku atau biaya bahan mentah tadi hingga bahan nanti siap untuk dijual, serta termasuk bagaimana tentang perencanaan penjualannya. Yang ketiga untuk CPMK-nya itu tentang mahasiswa akan mampu untuk melakukan pengambilan keputusan manajerial terkait dengan keberlangsungan usaha mereka. Yang keempat untuk CPMK adalah nanti mahasiswa mampu menganalisis dan mengantisipasi tentang permasalahan yang memungkinkan dapat terjadi dalam proses berjalannya suatu bisnis atau lini usaha. Untuk materi pembelajaran yang pertama di semester ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana untuk proses belajar dilaksanakan secara tatap muka. Jadi pada pertemuan ke-8 nanti biasa dilaksanakan ujian tengah semester, dan nanti terakhir di pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Jadi untuk di mata kuliah saya nanti pada pertemuan 1 dan 2 akan saya lakukan untuk menerangkan bagaimana mata kuliah di semester ini, dan selanjutnya menjelaskan tentang pengertian dari akuntansi manajemen itu sendiri dan bagaimana fungsinya, serta pemahaman sebagai pengambilan keputusan dalam penggunaan dari akuntansi manajemen. Untuk pertemuan ketiga dia akan menjelaskan tentang bagaimana perilaku biaya, mengenal untuk analisis biaya dan penggunaannya. Di pertemuan keempat nanti menjelaskan bagaimana tentang perhitungan biaya, volume dan profit. Dan di pertemuan kelima akan menjelaskan tentang perhitungan biaya variabel dalam proses bisnis. Di pertemuan keenam nanti akan menjelaskan apa itu biaya relevan dalam proses bisnis, dan di pertemuan yang ketujuh akan menjelaskan bagaimana penyusunan dari anggaran modal perusahaan. Untuk di pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Tadi setelah di pertemuan ke-8 kita melaksanakan UTS, kita langsung nanti masuk ke pertemuan lagi perkuliahan seperti biasa di pertemuan 9 sampai dengan di pertemuan ke-16 di ujian akhir semester.
Lalu adapun metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan adalah dengan melalui ceramah, memberikan latihan, dan membahas kasus kepada mahasiswa. Jadi adapun untuk pembelajaran ini saya mereferensikan untuk mahasiswa saya menggunakan buku dari Sadeli, Lili M. dan Bejo Siswanto 2010, Akuntansi Manajemen Sistem Proses dan Pemecahan Soal. Lalu untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu penggunaan e-learning dari STM Multismart, di mana media tersebut digunakan sebagai wadah untuk mahasiswa mengupload tugas, untuk dosen absensi dan mengupload materi, serta nanti mahasiswa juga bisa melakukan absensi di sana. Lalu untuk metode interaksi, saya lakukan interaksi dua arah, yaitu mahasiswa bisa langsung berinteraksi secara langsung dalam proses pembelajaran melalui diskusi tanya jawab, baik secara langsung kepada saya nanti ataupun setelah selesai mata kuliah saya juga masih memberikan akses kepada mereka untuk melanjutkan proses tanya jawab melalui WA group yang telah dibuat. Adapun sistem penilaian dari saya yaitu untuk dari ujian tengah semester saya memberi bobot sebesar 30%, ujian akhir semester 40%. Lalu untuk tugas nanti saya beri bobot 20% dan untuk absensi 10%. Jadi untuk pemanfaatan dari e-learning itu tidak terbatas hanya untuk menggunakannya sebagai penguploadan materi, juga mahasiswa juga bisa melihat schedule kuliah di sana untuk mengupload tugas serta hal-hal yang lainnya berkaitan dengan perkuliahan. Nah, setelah ini nanti saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran pada saat di kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita jumpa lagi di mata kuliah yang saya bawa hari ini, Akuntansi Manajemen. Jadi ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini untuk kita berdoa sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, materi hari ini kita bawa adalah masalah perilaku biaya. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Silakan. Oke, jadi biaya ya itu konsep klasifikasi dan perilaku ya. Jadi klasifikasi biaya itu adalah ya proses pengelompokan ya atas keseluruhan elemen-elemen biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu untuk dapat memberikan informasi biaya lengkap bagi pimpinan perusahaan dalam mengelola apa ya dalam menyajikan fungsinya. Oke, terima kasih terlebih dahulu ya. Nah, jadi keberlanjutan dari materi minggu lalu kita bahas hari ini tentang perilaku biaya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu nanti kalian bisa dapat menganalisa atau mengklasifikasi tentang biaya, penggunaan biaya dan masalah informasi biaya yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Biasanya untuk pihak manajemen kebanyakan pada fungsinya untuk mengambil keputusan ya. Jadi di perilaku biaya ini mempermudah nanti pihak manajemen dalam pengambilan keputusan di sisi biaya. Sebelum masuk materi kita refresh lagi ya. Perusahaan memiliki tujuan yaitu institusi pencipta kekayaan melalui penjualan produk. Nah, dengan penjualan produk itu perusahaan menggunakan strategi yang pertama dan pola tindakan utama yang dipilih untuk dia mewujudkan visi misi melalui visi organisasi melalui misi dari perusahaan. Ini strategi sudah kita bahas juga ya, refresh saja ya. Untuk strategi kompetitif, kemudian pertama tadi biaya, kedua diferensiasi dan fokus pada segmen pasar. Masuk ke poin utama untuk definisi perilaku biaya, yakni perilaku biaya yang mengkaji bagaimana nanti total biaya secara keseluruhan dan biaya per unit yang berubah sehubungan dengan perubahan output atau tingkat dari driver aktivitas. Ada yang tahu masalah driver aktivitas? Kemarin kita bahas adalah satu pemicu timbulnya ukuran frekuensi dan permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap fungsi biaya. Oke, jadi pemicu biaya ya. Nah, selanjutnya hubungan antara biaya produksi dan jumlah unit yang dihasilkan. Untuk di awal yang pertama, biaya bahan baku langsung dihubungkan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Hubungannya itu adalah
biaya akan bertambah berubah sehubungan dengan perubahan jumlah unit yang dihasilkan. Itu dikatakan sudah pasti, misalnya makin tinggi jumlah unit yang dihasilkan, sudah otomatis biaya akan bertambah. Yang kedua, untuk biaya tenaga kerja langsung dihubungkan untuk jumlah unit yang dihasilkan, di mana biaya tenaga kerja langsung sudah pasti juga otomatis akan meningkat atau berubah hubungan dengan perubahan jumlah unit yang dihasilkan. Berikutnya di beban gaji manajer pabrik, di mana dia tidak berubah sehubungan dengan perubahan jumlah yang dihasilkan. Kenapa? Kira-kira beban gaji tidak berubah sehubungan dengan perubahan jumlah unit yang dihasilkan. Ya, karena jumlah karyawannya tidak berubah. Jumlah karyawannya berubah. Oke. Dan yang terakhir, untuk dia buat penyusunan gedung pabrik, dia juga tidak akan berubah sehubungan dengan jumlah unit yang dihasilkan, karena dua ini tidak berubah dengan volume meningkatnya dari unit yang dihasilkan. Jadi yang berubah biaya itu hanya biaya tambahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya kita membahas masalah manfaat dari pengajian perilaku biaya. Nah, di sini logikanya pertama, memudahkan dalam perencanaan biaya. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu silakan. Ya, Pak. Pengkajian perilaku biaya memudahkan dalam perencanaan biaya dan proses pengelompokan berdasarkan tujuan dari informasi yang disajikan untuk memudahkan dan melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan serta memberikan gambaran informasi yang akurat kepada pihak manajemen. Oke. Itu yang pertama ya, jadi memudahkan dalam perencanaan biaya. Jadi biasanya sebelum memulai proses produksi sudah pasti yang di awal ditentukan itu adalah perencanaan dari biaya. Maksudnya yang kedua, untuk manfaat dari pengkajian perilaku biaya itu memudahkan dalam pengendalian biaya. Nah, kalau di PVB ini apa logikanya? Memudahkan dalam pengendalian biaya. Ya, silakan. Ya, pengendalian biaya untuk mengendalikan unsur-unsur biaya dan juga perusahaan mengetahui biaya yang digunakan. Selain itu untuk pengendalian biaya digunakan untuk mengatur pembangunan uang agar efisien dan mencegah pemborosan, yang berarti mengendalikan ya seperti mengawasi atau mengontrol biaya. Jadi di poin berikutnya adalah efisiensi ya. Jadi misalnya ada bahan baku yang bisa lebih murah, kenapa itu tidak digunakan daripada menggunakan yang mahal tapi yang diproduksi sama. Selanjutnya poin ketiga adalah memudahkan dalam pengambilan keputusan. Ini jelas ya, bagaimana perilaku tadi di awal adalah memudahkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi setelah dilakukan perencanaan, pengendalian, setelah itu terakhir pihak manajemen akan mengambil keputusan, di mana kalau kita tahu perusahaannya untuk tingkat efisiensinya pasti harus tinggi. Jadi biaya yang semurah mungkin untuk mendapat keuntungan yang tinggi-tingginya. Nah, berikutnya klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Ada tiga klasifikasi. Yang pertama di biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Termasuk poin yang pertama. Biaya variabel atau variable cost, di mana biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu. Kita masuk ke gambaran ya, di mana output driver atau tingkat aktivitasnya berubah. Lalu untuk total biaya yang berubah secara proporsional, sini total biaya tadi masih ingat ya, biaya latar dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu untuk biaya per unit dia tetap, tetapi masih ada batas berapa? Untuk gambarannya seperti ini, grafik totalnya. Nah, di sini di grafik total yang pertama, total biaya variabel, di mana di sini poin yang bawahnya adalah unit yang diproduksi, sementara yang di sini biaya baku. Jadi dia berubah seiring dengan banyaknya unit yang diproduksi. Tapi nanti dia ada batas relevan dari kenaikan harga bahan baku. Sedangkan untuk biaya variabel per unitnya tetap. Jadi walaupun total unit yang diproduksi dan biaya bahan baku meningkat atau bertambah, tetapi untuk biaya per unitnya tetap barang yang diproduksi. Sebagai contoh di sini saya ambil untuk menghasilkan 100 bungkus keripik ubi kayu atau sampai kita tahu ya, diperlukan ubi kayu sebanyak 10 kg. Nah, di case ini dia ngasih harga ubi kayunya 5.000 per kilogram dan biaya yang dikeluarkan untuk produksi 100 bungkus snack ubi kayu adalah langsung dikali ya totalnya 10, jadi 10 kg dikali harga per kilogram, maka didapat untuk 100 bungkus snack lagi adalah 50.000 rupiah.
Lalu jika perusahaan memiliki keinginan untuk dia meningkatkan produksi 5 kali lipat isinya, sebanyak 100 bungkus, tadi 100 bungkus, dia ingin menaikkan penjualan sebanyak 500 bungkus, maka ya dikalikan ya, mungkin 10 dikali sebanyak 510, dan berarti biaya yang harus dikeluarkan adalah 5 dikali 50.000 sama dengan 250. Jadi di sini biaya dikeluarkan untuk membeli dikali itu juga sebagai biaya variabel. Jadi biayanya berubah seiring dari peningkatan unit yang diproduksi. Yang kedua, masalah biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya tetap adalah biaya yang nanti diulangi tetap dalam batas kewajiban tersebut tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver atau tingkat aktivitas dari produksi perusahaan. Sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Untuk contoh masuk ke gambaran grafiknya di sini, untuk output driver aktivitas berubah, di mana untuk total biaya tetap dalam batas relevan, dan untuk biaya per unitnya berubah yang berbanding terbalik dari grafik pada di sini. Nah, contoh untuk biaya tetap di perusahaan pada umumnya adalah ada mesin, ada gedung, dan peralatan lainnya. Jadi ada produser di sini ambil produser mesin, di mana untuk dari satu biaya tetap dia data di sini. Jadi selama produk pabrik itu produksi, untuk biaya tetap yang dikeluarkan adalah untuk contoh di sini 500.000. Maka sepanjang tahun untuk biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 500.000 walaupun jumlah unit yang diproduksi yang meningkat. Itu makanya namanya biaya tetap. Nah, lalu di sini beban produksi juga dia tetap juga dari sini ya. Nah, jadi walaupun berapa jumlah unit yang dihasilkan, untuk biaya per unitnya dia tetap tidak berubah seiring pergerakan dari tingkat aktivitas perusahaan. Untuk contoh yang sampai di sini adalah dengan menggunakan penjusutan jika menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus ini maksudnya setiap tahun biaya penjusutan itu sama. Jadi di sini jika penjusutan mesin per tahun itu 500.000, maka bahwa penjusutan mesin bersifat biaya tetap dikarenakan total penjusutan nantinya berubah, berapapun unit yang diproduksi yang dihasilkan dia akan tetap. Jadi bila unit yang dihasilkan semakin banyak atau semakin rendah, bahwa penjusutan mesin juga akan tetap nantinya. Karena tidak berpengaruh dengan level aktivitas. Sini ada gambaran untuk batas relevan. Nah, di sini contoh ya untuk dua penjusutan mesinnya. Di sana kalau penjusutan mesin dari mulai 5 juta sampai dengan 50 juta. Sementara sini yang dihasilkan dari 100.000 sampai dengan 300.000. Nah, di sini dia bilang untuk di 200.000 beban penjusutan mesin adalah 10 juta. Dia tidak berpengaruh terhadap berapa jumlah yang dihasilkan atau unit yang dihasilkan. Dia tetap, tetapi dia punya batas relevan di batasannya. Misalnya nanti dia produksi di 100, dia bisa ada yang meningkat. Ini berapa poin kira-kira? Dari 5 juta ke 10 ya? Dari 5, 6, 7, 8, 9, 5 masih bisa ya? Untuk di 100.000. Begitu juga di 200 dan 300. Selanjutnya biaya semi variabel, di mana biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah, tetapi dia tidak proporsional dengan perubahan output dari atau tingkat aktivitas. Dan nanti perubahan biaya per unit ini berbanding terbalik dengan perubahan output dari per aktivitas. Jadi untuk perilaku biaya semi variabel, yang pertama output driver dia aktivitas berubah. Di poin yang pertama total biaya berubah dan tidak proporsional. Di sini maksudnya misalnya ada tingkat aktivitas berubah, total biaya ini tidak berubah seiring dengan naiknya tingkat output driver tadi. Jadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Dan yang kedua biaya per unitnya berubah berbanding terbalik. Untuk contoh di sini biaya semi variabel adalah biaya listrik, total air, bensin dan lain-lain yang berhubungan dengan biaya produksi. Selanjutnya sudah dipotong di sini ya. Nah, variabel itu dia di kelompok tadi yang biaya variabel yang tetap dia satu garis ya, tapi untuk di biaya semi variabel itu dia dua. Jadi tergantung berapa tingkat perubahannya, tapi masih di dalam batas yang relevan. Oke, di sini mungkin yang masih ingat untuk di metode pemisahan biaya campuran. Nah, metode biaya campuran itu memisahkan antara biaya
tetap variabel dan semi variabel. Di mana untuk metode yang digunakan adalah metode tinggi rendah. Ada masih ingat masalah metode tinggi rendah? Di aplikasi kita pernah bahas kemarin. Jadi ada level produksi tertinggi dan terendah. Kira-kira dengan materi tentang metode tinggi rendah? Jadi metode tinggi rendah itu dia itu analisis sederhana ya, membutuhkan lebih sedikit pekerjaan perhitungan. Nah, dia hanya membutuhkan titik tinggi dan titik rendah ya, dari data yang dapat dikerjakan dengan kalkulator sederhana. Nah, itu juga memberikan analisa ya, cara untuk memperkirakan banyaknya unit di masa depan. Oke, ya di sini metode tinggi rendah untuk mengetahui setiap bulannya berapa titik tertinggi atau terendah dari unit yang diproduksi. Selanjutnya masuk ke perilaku biaya berbasis aktivitas. Di mana dalam perilaku biaya berbasis aktivitas dia terdapat 3 driver aktivitas. Ini di materi sebelumnya pernah kita bahas juga ya, masalah unit driver, dan product driver. Jadi bagi unit driver itu adalah terkait dengan aktivitas yang dilakukan setiap unit produk yang dihasilkan. Sedangkan basic driver lebih ke terkait aktivitas yang dilakukan untuk setiap kelompok unit batch atau apa kita bilangnya cabangnya, bukan cabang, apa basic kira-kira. Misalnya diproduksi satu produk, jadi ini dia tanggal sekian apa kira-kira. Oh, gaji dia itu kayak pengelompokan. Di antara ada produk driver yaitu terkait dengan aktivitas untuk bagaimana perusahaan mempertahankan produk seperti jumlah dari rekayasa produk dan jumlah unit produk. Jadi ini lebih ke pengembangan atau bisa kita bilang di bagian R&D ya, riset dan pengembangan. Nah di sini kalau kita bahas secara detail ya masalah biaya berbasis fungsi, mana perilaku atau biaya nantinya dihubungkan dengan unit driver atau biaya dari peningkatan jumlah unit yang akan dihasilkan perusahaan. Untuk kelemahan perilaku biaya berbasis fungsinya adalah informasi dapat disesatkan dalam pengambilan keputusan karena untuk hasilnya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Dari hitungan harga bahan baku untuk biaya yang terakhir digunakan dia tidak detail, jadi terkadang ini tidak digunakan juga untuk perusahaan dalam pengambilan keputusan. Maksud selanjutnya untuk pembahasan kita tentang unit driver atau dengan unit driver, di mana di sini perbandingan antara biaya produksi dan unit driver. Untuk di poin pertama, biaya bahan baku langsung dibandingkan dengan jam kerja langsung atau unit driver, dia berubah dengan perubahan jam kerja langsung. Kenapa demikian? Untuk biaya bahan baku langsung dia berubah sehubungan dengan perubahan dari jam kerja langsung. Kita kasih masukan. Jadi bahan baku langsung berubah sehubungan dengan perubahan jam kerja langsung. Ada? Nah, jadi di sini maksudnya biaya bahan baku langsung berubah sehubungan dengan jam kerja langsung karena sudah pasti untuk jam kerja langsung value driver ini dia meningkat akibat adanya peningkatan dari unit aktivitas dari produksi perusahaan. Jadi dia bakal berubah sehubungan dengan perubahan jam kerja langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung berubah sehubungan dengan perubahan jam kerja langsung. Juga dihubungkan dengan jam kerja langsung apa ya? Sudah pasti berubah dikarenakan ada level aktivitas meningkat di produksi tersebut. Yang ketiga, untuk biaya pengecekan produk berubah sehubungan dengan perubahan jumlah pengecekan. Di sini dalam hal unit drivernya jumlah pengecekan ini pemicu biaya di sini ya. Jadi pasti ya kalau biaya pengecekan produk dia meningkat sesuai dengan perubahan jumlah pengecekan. Jadi makin banyak barang yang dicek, sudah pasti biaya pengecekan juga meningkat. Terus di sebelah kiri sana ada biaya setup mesin dihubungkan dengan jumlah setup mesin atau non-unit driver yang juga menimbulkan biaya. Dia berubah dengan perubahan jumlah setup setiap mesinnya. Dan yang terakhir untuk perubahan penunjukan dulu pabrik di mana dia tidak berubah baik dihubungkan dengan unit driver maupun non-unit driver. Dikarenakan perubahan penunjukan dulu tadi merupakan biaya tetap, jadi dia tidak berubah untuk biayanya. Oke, jadi rangkuman kita di materi itu perilaku biaya ini adalah perilaku biaya berhubungan dengan perubahan biaya total dan biaya per dikarenakan perubahan output atau tingkat produksi dari perusahaan tersebut. Yang kedua di mana untuk variabel adalah biaya total yang berubah secara proporsional. Di sini dari proporsional dalam tanggal 8 ya di poin nomor 2 ini.
sudah ada efek sehingga biaya tetap dia tidak berubah walaupun jumlah level aktivitasnya meningkat. Oke, jadi materi kita untuk perilaku biaya sampai di situ. Selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi materi kita tentang perilaku biaya ini, kita ada tugas ya masalah FGD, Focus Group Discussion. Nanti kalian diharapkan untuk membuat grup, bisa dibagi 4 lah kira-kira ya. Nanti di sini cari minimal 20 faktor lalu lakukan analisa terhadap perusahaan tersebut. Analisa di sini maksudnya biaya apa aja yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi. Di sini karena paling banyak manufaktur biaya, jadi kita ambil contoh perusahaan manufaktur. Nanti setelah kalian analisa tentang perilaku biayanya, apa aja nanti kalian golongkan. Biaya itu termasuk biaya tetap atau variabel atau semi variabel. Nah setelah itu kalau sudah selesai, nanti kalian bisa kumpulkan tugas di learning. Nanti saya tetap buka course di situ. Dan minggu depan nanti kita presentasi dari hasil analisa tersebut. Jadi kalau bisa kita langsung lalu 2 grup sekaligus ya, karena ini hanya 2 perusahaan. 2 grup. Oke, jadi materi kita untuk perilaku biaya, saya rasa sampai di situ. Jadi misalnya ada yang kurang mengerti lagi masalah itu, bisa kita diskusikan selanjutnya. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan bahas masih juga berhubungan dengan perilaku biaya, tapi dari sisi analisis dari biaya, volume dan laba. Jadi bagaimana cara laba itu meningkat berdasarkan volume dan bagaimana hubungan antara peningkatan biaya dengan volume dan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Oke, saya rasa dari situ pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Bagi